Joystick adalah alat yang biasa kita temukan pada perangkat-perangkat video game yang dipakai untuk mengendalikan jalannya permainan itu. Atau juga kita bisa temukan dalam dunia militer atau dunia industri yang biasa digunakan untuk mengendalikan alat-alat atau mesin-mesin yang besar dan berat, dan juga untuk mengendalikan tangan-tangan robot dalam dunia industri. Sehingga sungguh alat ini begitu disukai karena sangat memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia. Meskipun hanya sebuah gagang kecil saja, namun alat ini dapat mengendalikan banyak pekerjaan-pekerjaan besar dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Maka sangat masuk di akal kenapa alat ini disebut dengan istilah joystick, yang secara harafiah berarti tongkat kesenangan. Sebab tentulah sangat menyenangkan hati setiap orang kala segala sesuatu itu berada dalam kendali atau kehendaknya. Pernahkah kita juga berpikir, seandainya kita memiliki joystick untuk kehidupan kita, pastilah akan terasa alangkah sungguh indahnya dan mudahnya hidup ini. Membayangkan segala sesuatu dalam hidup ini berada dalam kendali tangan kita, dalam kuasa kita. Barangkali termasuk juga di dalamnya segala sakit penyakit, penderitaan, pergumulan, bos di kantor, pasangan hidup, dan bahkan juga Tuhan ada dalam kendali kita. Nah, saudara terkasih, tapi sebaliknya, justru kita harus menyadari bahwa hidup kita lah yang ada dalam kendali tangan Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 29 berkata bagi kita, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Mengandalkan kendali Tuhan atas hidup kita berarti kita diajak untuk menghayati bahwa hidup kita sesungguhnya tidak pernah terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Kita tahu kuk adalah sebuah alat dari dunia pertanian yang biasa dipasangkan di pundak hewan ternak seperti sapi atau lembu untuk mengendalikan hewan-hewan tersebut saat dibutuhkan tenaganya membajak ladang atau petani. Nah, saudara terkasih, sehingga kuk yang Tuhan pasang di pundak kita itu bukan untuk melemahkan kita, tetapi justru akan semakin meneguhkan kita. Apa yang dapat kita hayati yaitu bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Dengan penghayatan ini maka seharusnya kita semakin diteguhkan untuk terus melangkah dengan arah dan tujuan yang benar, sehingga kita menjadi tidak takut atau menjadi khawatir tentang arah dan tujuan hidup kita, sekalipun kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu kekuatan kita untuk menghadapinya. Sama seperti petani mengetahui kemana harus mengarahkan mata bajaknya untuk menghancurkan tanah dan juga mengangkat bebatuan di ladang. Dengan demikian, persoalan
dan juga tantangan yang harus kita hadapi pun di dalam kehidupan ini, maka akan kita hadapi bersama dengan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Dan kita percaya bahwa dalam kendali tangan Tuhan, kita akan mampu untuk mengalahkan dan mampu untuk mengangkat segala beban persoalan yang dihadapi di tengah ladang kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh terus menentukan kehidupan kita bersama dengan keluarga, yang meyakini bahwa di dalam kendali tangan Tuhan kita akan dimampukan untuk mengatasi segala persoalan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.